Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzul Maufiroh dengan NIM 181410238. Di video kali ini saya akan menjawab soal dari ujian akhir semester mata kuliah Pasar Modal Syariah. Menurut beberapa sumber yang saya temukan, kondisi pasar modal syariah di Indonesia pada masa pandemi tahun 2020 itu terus meningkat. Jadi walaupun tahun 2020 itu diterjang oleh COVID, tetapi tidak menyurutkan permintaan dan penawaran nasabah di pasar modal syariah itu sendiri. Dilansir dari SNBC Indonesia, menurut Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia yaitu Hasan Fauzi, bahwasannya total pengumpulan dana melalui pasar modal syariah itu tercatat lebih dari 77 triliun di tengah pandemi COVID-19 ini. Data berikutnya masih dilansir dari SNBC Indonesia juga, itu tercatat ada sebanyak 46 IPO saham baru yang terdiri dari 35 emiten dari 46 IPO itu merupakan saham syariah. Nah, ada juga tercatat 709 saham yang 450-nya itu termasuk atau tergolong ke dalam efek syariah. Kemudian ada lebih dari 30 triliun sukuk baru dan 830 triliun jumlah sukuk negara. Selanjutnya beralih ke reksadana yang terus juga meningkat. Tercatat bahwa untuk reksadana konvensional itu dibandingkan tahun sebelumnya tumbuh hanya 7,6% saja, sedangkan untuk reksadana syariah itu tumbuh hampir mencapai 30%. Nah, selain itu juga jumlah investor saham syariah juga meningkat. Tercatat bahwasannya yang benar-benar membuka rekening dana terpisah sebagai syariah itu sebanyak 78.000 investor saham syariah. Cara agar menjadi investor di pasar modal syariah yang tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam dalam berinvestasi itu yang pertama adalah kenali saham-saham syariah. Jadi sebelum kalian berinvestasi, kalian harus tahu dulu perusahaan-perusahaan yang syariah, jangan sampai kalian salah perusahaan. Nah, di Bursa Efek Indonesia sendiri, saham syariah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah Indeks Saham Syariah Indonesia, yang kedua adalah Jakarta Islamic Index, dan yang ketiga adalah Jakarta Islamic Index 70 atau 70. Yang kedua adalah pastikan saham bebas dari praktik yang tidak sesuai dengan Islam. Menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, ada beberapa syarat yang membuat emiten dapat dikategorikan sebagai saham syariah. Nah, syarat-syaratnya itu yang pertama adalah jenis usaha, produk barang atau jasa, serta akad dan pengelolaan emiten itu tidak boleh berseberangan dengan prinsip Islam. Nah, yang kedua adalah emiten wajib menandatangani dan memenuhi ketentuan akad sesuai dengan prinsip syariah. Nah, yang ketiga adalah emiten wajib memiliki Syariah Compliance Officer atau SCO untuk menjelaskan prinsip syariah yang dianutnya. Nah, SCO itu adalah pejabat atau petugas di lembaga atau perusahaan yang telah disertifikasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai tanda bahwa ia itu sudah memahami konsep syariah pasar modal. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.